Halo, apa kabar kalian semua? Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan sejumlah langkah strategis yang baru saja diambil pemerintahan ini dalam perombakan Kabinet Jilid 3 dan apa makna politiknya dalam konteks penguatan tata kelola, stabilitas negara, dan konsolidasi kepemimpinan ke depan. Mengapa reshuffle besar-besaran? Dalam 2 tahun terakhir, tekanan publik terhadap birokrasi yang lemah, kebocoran anggaran, dan korupsi di level tinggi semakin kuat. Pemerintah yang efektif membutuhkan tim menteri yang tak hanya kompeten, tetapi punya integritas tinggi dan loyalitas pada visi kepemimpinan saat ini. Era kepemimpinan sebelumnya sangat ditandai dengan keberadaan lingkaran elit yang punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, yang dalam wacana publik dikenal sebagai geng Solo. Sekalipun nama ini setengah guyon, namun makna politiknya jelas, jaringan yang memiliki akses istimewa, patronase politik, dan pengaruh dalam birokrasi pusat. Di tengah gejolak internasional, termasuk persaingan geopolitik di Laut Cina Selatan, ancaman cyber, dan dinamika regional, Presiden Prabowo membutuhkan figur yang tidak hanya berkualitas di bidang teknokrat, tetapi juga punya jejaring intelijen dan sensitivitas politik tinggi. Pergeseran di pos koordinator Polhukam menjadi salah satu penanda bahwa faktor intelijen dan keamanan dijadikan tulang punggung konsolidasi. Simbol pembersihan politik bukan sekedar pergantian teknis. Langkah ini sengaja dibingkai sebagai agenda pembersihan elit yang pernah terlalu berafiliasi dengan kekuatan politik lama. Dengan memberhentikan figur-figur yang punya hubungan kuat dengan PDIP, Jokowi, atau jaringan Solo, Presiden menunjukkan bahwa loyalitas struktural dan politik baru akan dijadikan tolok ukur relevansi kabinet. Siapa saja yang sudah dicopot dan apa catatannya? Berikut sejumlah nama penting yang menjadi korban pergantian, bukan karena kinerja buruk, tetapi karena kedekatan politik atau potensi konflik kepentingan. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang sering mendapat kritik terkait ketidaksesuaian realisasi penerimaan pajak dan target fiskal. Ia resmi dicopot dalam reshuffle terbaru. Budi Arya Setiadi, Menteri Koperasi, dan sebelumnya Menkom Info di era Jokowi, yang dianggap punya akar dan koneksi dengan jaringan politik lama. Ia digeser dalam reshuffle ini. Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, namanya sempat menimbulkan kontroversi dan dinilai kurang berdaya di benak publik. Ia juga tidak lolos dalam rotasi kabinet ini. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, yang secara publik tidak terlalu mendapat desakan pengganti, namun di-reshuffle sebagai bagian dari paket perombakan. Lebih jauh, dalam catatan rezim sebelumnya, sejumlah menteri era Jokowi pernah terseret kasus korupsi, seperti Juliari Batubara, Johnny G. Plate, Idrus Marham, Imam Nahrawi, dan lain-lain. Walau mereka tak semuanya masih dalam kabinet sekarang, pengalaman tersebut secara simbolis menambah urgensi narasi pembersihan internal pemerintahan. Pengganti, jejak baru dalam lingkar kekuasaan. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo tak hanya mencopot, tetapi juga mengisi kembali dengan figur yang lebih dekat ke Gerindra dan orang-orang yang dianggap lebih loyal. Sebagai contoh, Jamari Chaniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, figur yang dikenal punya latar intelijen dan pengamatan strategis, bukan sekedar politisi. Selain itu, dalam Kabinet Merah Putih sejak awal, nama-nama kader Gerindra sudah semakin banyak diisi di posisi strategis. Misalnya, Prasetyo Hadi, yang menjadi Menteri Sekretariat Negara adalah kader Gerindra. Kebijakan ini makin menunjukkan arah bahwa pengaruh Gerindra tidak hanya sebagai partai pengusung, melainkan menjadi basis inti kekuasaan eksekutif di lingkar istana. Strategi senyap versus perang terbuka. Apakah sudah dimulai? Berdasarkan pola yang tampak, saya menyimpulkan ada beberapa modus tindakan yang sedang dijalankan. Pelemahan bertahap, incremental, bukan pemecatan mendadak. Beberapa pengamat seperti Amir Hamzah menyebut bahwa Prabowo memilih cara gradual, tidak sekaligus membabat habis, tetapi menggeser satu persatu figur yang dianggap punya pengaruh terlalu besar dari lingkar lama. Jakarta1.com menjadikan isu kinerja dan integritas sebagai legitimasi pergantian. Masing-masing figur yang diganti punya catatan setidaknya sebagian yang bisa dikritik, kinerja, kontroversi, atau desakan publik. Dengan begitu, pencopotan bukan tampak hanya karena afiliasi politik,
tetapi juga justifikasi administratif. Memanfaatkan operasi penegakan hukum (OTT) tangkap tangan sebagai alat politik. Contoh paling terkini adalah penangkapan Immanuel Ebenezer Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam OTT KPK, dan kemudian diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Suara Nasional. Ini menunjukkan bahwa ancaman hukum dapat dipakai untuk mempercepat pencopotan figur-figur yang mungkin tidak cocok dalam peta kekuasaan baru. Menahan elit lama agar tak berkonsolidasi menjadi oposisi internal. Dengan menggantikan mereka di pos-pos utama, pemerintahan membatasi ruang gerak mereka dalam jaringan pengaruh, komunikasi informal, atau pengaturan patronase. Dengan demikian, agenda senyap ini bisa diartikan sebagai simbol bahwa Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan struktur kekuasaan lama tetap dominan. Pertanyaan kritis, membasmi geng Solo atau memperkuat Gerindra? Langkah-langkah tersebut bisa ditafsir dua arah. Mari kita telaah keduanya. Sinyal melemahnya jaringan lama. Pergantian figur-figur yang punya kedekatan Jokowi atau Solo menunjukkan niat untuk mengurangi patronas selama di struktur eksekutif. Pesan kepada publik dan elit bahwa pemerintahan yang baru tidak akan tunduk kepada kekuatan politik lama, bahwa loyalitas politik baru terhadap Prabowo dan arus struktural saat ini akan menjadi tolok ukur. Penguatan kontrol informasi dan keamanan dengan menempatkan figur intelijen di pos-pos penting, pemerintahan menunjukkan bahwa pengaturan informasi politik akan lebih rapat dikontrol daripada sebelumnya. Penempatan kader partai dalam kabinet seperti Prasetyo Hadi dan figur lain dari Gerindra ini memperkuat jaringan kekuasaan partai di pusat keputusan negara. Potensi dominasi eksekutif oleh satu faksi. Jika terlalu banyak menteri dekat Gerindra, maka kekuasaan tidak terlalu variatif, melemahkan checks and balances di dalam koalisi. Mekanisme politik yang pragmatis. Bisa jadi reshuffle ini bukan tentang anti geng lama, melainkan tentang memaksimalkan posisi partai pengusaha di pemerintahan guna mendukung agenda politik, distribusi sumber daya, dan dominasi pemilu mendatang. Reshuffle jilid 3 ini jelas bukan sekedar pergantian teknis, melainkan langkah yang sangat strategis dalam peta kekuasaan baru di Indonesia. Ada elemen pembersihan internal terhadap pengaruh politik lama, geng Solo, tetapi juga terdapat unsur konsolidasi kekuatan partai pengusaha, Gerindra. Seberapa jauh pembersihan itu akan berlangsung bergantung pada kapasitas Prabowo menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan eksekusi agenda negara. Jika langkah-langkah berikutnya tetap konsisten, yaitu menangkap atau menonaktifkan figur-figur lama, memperkuat jaringan loyalis baru, dan mempertahankan narasi integritas, maka kita benar-benar akan menyaksikan pergantian era politik yang lebih otoritatif di struktur eksekutif. Di era kepemimpinan Prabowo saat ini, sangat tegas dia sebelumnya menyatakan dengan tegas, jika kalian bermasalah atau bahkan korupsi, saya tidak peduli kalian siapa dan dari mana, meski di Gerindra sekalipun, saya habisi Anda. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Pernyataan itu menunjukkan integritas Prabowo terhadap pembasmian koruptor sampai akar-akarnya. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.